ternyata dia justru tidak antusias di dalam melakukan hubungan suami istri, tidak ada semangat. Nah, lalu apakah dia, mohon maaf, karena sudah dipenuhi oleh pihak-pihak lain misalnya, itu juga tidak tahu. Tapi seharusnya secara normal ya, ketika kita lama tidak bertemu, otomatis kita akan sama-sama memberikan antusias yang luar biasa saat melakukan hubungan suami istri. Namun yang ini tidak, jadi biasa-biasa saja. Nah, ketika sudah sampai di situ, ada kemungkinan memang pasangan melakukan perselingkuhan pada saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis. Channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 9 tanda atau ciri istri selingkuh saat suami jauh dari rumah. Ya, ini intinya jauh dari rumah di sini bisa juga dia memang berangkat pagi pulang sore. Bisa juga memang si suami merantau, ya. Bisa juga, ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Ini biasanya lebih cenderung terjadi ketika si istri berada di rumah, suami berada di luar kota atau merantau. Tapi mohon maaf, di sini tidak. Di sini perlu juga Kang Kumis garis bawahi bahwa tidak semua istri yang ditinggal jauh oleh suaminya itu berselingkuh. Sekali lagi, tidak semua ya. Nah, lalu kalau yang berselingkuh itu tandanya seperti apa? Yang pertama, begitu si suami pergi dari rumah, itu jarang atau bahkan tidak pernah lagi memberikan kabar. Jadi kabarnya sulit didapat. Ini yang pertama. Kemudian ketika dia berhasil dihubungi, yang kedua, dia selalu memiliki sejuta alasan. Sibuklah, inilah, itulah. Jadi seakan-akan mereka memang ada ya titik enggan untuk melakukan komunikasi dengan baik bersama pasangan. Dia berusaha menghindar dengan cara dia tentu. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, dia itu sering tidak membalas chat. Ini tidak membalas chat di situ, tapi memang ponsel terlihat aktif atau memang tidak memiliki kesibukan apapun pada saat itu, ya. Karena tentunya juga tahulah, si suami tahu ketika berada di luar kota ya, kesibukan pada jam-jam tertentu tentunya ya, si suami sudah tahu. Oh, ini jam longgar, gak ada kesibukan. Kemudian begitu pula dengan jam-jam santai si suami, tentunya di saat-saat itu tentunya karena kita jauh, kita akan gunakan itu untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahkan untuk saat itu dia menolak video call, ya. Bisa jadi. Nah, terus kemudian ketika ditelepon, teleponnya dimatikan, dia akan membalas menggunakan chat. Bisa jadi ini karena takut keberadaannya pada saat itu diketahui oleh pasangan. Mungkin dari sisi suara. Bisa jadi karena apa? Mohon maaf ya, karena kita sayang dengan pasangan kita, tentunya kita ketika mendengar ada suara-suara pria yang aneh padahal kita tidak ada di rumah, tentunya kita akan bertanya. Itu takut terjadi seperti itu. Kemudian yang keempat, tidak perhatian. Jadi membalas chat ogah-ogahan, menghubungi apalagi ya, tidak pernah ya. Mungkin dia hanya akan menghubungi Anda pada saat kehabisan uang. Ini bisa jadi. Lalu kemudian yang kelima, dia tidak terkesan bahagia ketika Anda memberi kabar kepada pasangan Anda bahwa Anda akan segera pulang. Jadi antusias kebahagiaan itu tidak ada. Jadi datar saja. Ini ya, biasa saja ketika mendengar kabar bahwa Anda sebentar atau beberapa hari lagi mau kembali, itu tidak bahagia. Ini.
Bahkan semakin Anda tahu, semakin dia tahu Anda mau pulang, semakin jarang menghubunginya. Ini ada kemungkinan memang menggunakan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang memang di luar keinginan Anda tentunya, ya. Lalu yang keenam, ketika dihubungi, dia selalu ingin ngajak berdebat dengan Anda dalam segala permasalahan. Walaupun misalnya kita pada awalnya ngomong baik-baik, tapi ujungnya tetap berdebat. Ini biasanya ada yang seperti itu, ya. Yang ketujuh, dia akan selalu memberikan jawaban yang pendek. Walaupun Anda tanya banyak tentang ini itu, dia hanya akan menjawab singkat dan datar, dan tidak sama sekali jawaban yang Anda dengar itu tidak membawa kepuasan, apalagi kebahagiaan dengan jawaban yang diberikan oleh pasangan ini. Lalu yang kedelapan, ketika memang betul, ya, istri itu tidak suka atau pasangan tidak suka ketika si suami berlama-lama di rumah. Padahal mungkin si suami berani lama di rumah ini karena sudah ada persiapan untuk biaya hidup sampai dengan keberangkatan berikutnya. Namun dia justru tidak bahagia ketika dia berlama-lama berada di rumah. Ini kan satu kejanggalan, ya. Ini yang ke-8. Lalu yang ke-9, ini akan semakin jelas. Jadi walaupun misalnya Anda dengan pasangan Anda itu lama nggak ketemu, karena berada di tempat yang berbeda, komunikasi pun kurang, ya. Tentunya kan yang diharapkan ketika kita bertemu, kita bisa melepaskan rindu yang berat, ya, bisa melepaskan segala hal, ya. Namun ternyata dia justru tidak antusias di dalam melakukan hubungan suami istri, tidak ada semangat. Nah, lalu apakah dia, mohon maaf, karena sudah dipenuhi oleh pihak-pihak lain misalnya, itu juga tidak tahu. Tapi seharusnya secara normal, ya, ketika kita lama tidak bertemu, otomatis kita akan sama-sama memberikan antusias yang luar biasa saat melakukan hubungan suami istri. Namun yang ini tidak, jadi biasa-biasa saja. Nah, ketika sudah sampai di situ, ada kemungkinan memang pasangan melakukan perselingkuhan pada saat Anda jauh dari rumah. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Gobis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Gobis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.